Shut up. खुले बालों में तो एकदम. Hi everyone, welcome to Ombre Walk Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah tentunya. Udah lama ya kita nggak membahas film baper. So kali ini Om akan membahas Dylan Milea versi Vrindavan yang berjudul Malal, keluaran tahun 2019. Film yang bersetting di tahun 90-an akhir ini menceritakan tentang kisah pemuda miskin, pengangguran, beban keluarga, mabokan, ngintipan, tukang gelut, ngocokan yang bernama Shiva. Suatu hari nggak sengaja dia malah ribut sama cewek baru di rusunnya. Dari benci itu menjadi cinta, yang mana kisah perjuangan menggapai cinta itu membuat Shiva menjadi pribadi yang sangat tertata. Tetapi rintangan tetap aja ada dong. So, mau tau gimana keseruan dan kebaperan film ini? Bemper Ombre Walk Story. Kisah dimulai di tahun 90-an akhir. Diperlihatkan sebuah pertandingan kriket antar kampung yang diselenggarakan oleh politisi yang bernama Sarwan. Salah satu dari pemain itu adalah seorang pemuda urakan pengangguran yang bernama Shiva. Pada saat tim Shiva hampir memenangkan pertandingan kriket itu, ternyata tim lawan dibantu oleh wasit, yang mana tim Shiva pun kalah di pertandingan itu. Karena nggak mau malu sama brewok, Shiva pun langsung mengejar tuh wasit, dan tuh wasit malang langsung digebukin. Setelah itu terjadilah tawuran di sana. Melihat aksi Shiva, Sarwan pun menjadi tertarik dengan Shiva. Karena tawuran itu, akhirnya tim Shiva pun didapuk menjadi pemenang. Soalnya, tim lawan udah kena mental, takut dibuat babak belur. Pada saat kembali ke rusun, Shiva dan teman-temannya pun menarik kemenangan. Tetapi tarian mereka terhenti ketika di belakang Shiva ada sosok cewek manis, cantik, dan cantik juga sih. Tetapi Shiva yang melihat mbak-mbak itu nggak peduli, dan malah menyuruh tuh mbak-mbak minggir. Diceritakan bila Shiva ini walaupun pengangguran dan luntang-lantung, tetapi dia sering memenangkan perlombaan kriket antar RW. Malam harinya pada saat Shiva makan malam, tiba-tiba ayahnya datang dengan marah-marah. Bakar yang mengetahui anaknya berbuat ulah lagi, langsung memukuli Shiva. Bakar merasa punya anak beban keluarga, kerja nggak mau tapi nyari masalah terus. Karena terus dipukuli, Shiva pun hampir saja memukuli ayahnya. Di luar tak sengaja, Shiva malah bertemu dengan Asta. Karena suasana hatinya lagi kacau, dia pun malah memarahi Asta yang nggak tahu apa-apa. Tak lama, Asta kembali ke kamarnya. Di sini diperlihatkan keluarga Asta, ayah, ibu, dan adik lelakinya. Diketahui juga, ternyata ini adalah pertama kalinya mereka tinggal di rusun seperti ini. Ayah Asta ini dalam keadaan bangkrut dan saat ini sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Mengetahui kondisi orang tuanya, Asta pun mengatakan kalau mereka akan tetap bahagia asal mereka selalu bersama. Cuh, mbak, bersama tapi rande dete podo wae mbak, ngenes. Di tempat lain diperlihatkan Sarwan yang didatangi oleh Shiva and the gang. Ternyata Sarwan ingin merekrut Shiva menjadi anak buahnya. Diceritakan di tahun itu, Mumbai menjadi kota yang sangat pesat kemajuannya. Banyak orang dari luar Mumbai yang datang merantau ke kota itu. Alhasil banyak sekali orang Mumbai yang disebut Maharashtrian malah menjadi pengangguran. Nah, Sarwan ini adalah orang yang sangat membenci pendatang. Dia meminta Shiva untuk mengganggu orang luar agar mereka tidak betah di sini. Nah, karena udah dapat pekerjaan kakap, Shiva pun langsung joget di warung remang-remang. Sawer sih. Malam harinya pas pulang dalam keadaan mabok, gak sengaja Shiva bertemu dengan Asta yang lagi membaca buku di teras. Cowok ganteng nih, kibas rambut dulu Akan tetapi jurus kibas rambutnya Asta itu gak berhasil menarik perhatian Shiva. Yang malah si Shiva malah menghina si Asta. Tetapi karena Shiva itu good looking banget, Asta pun malah senyum-senyum gitu. Coba aja yang menghina itu mas-mas bulukan, pasti udah di spekdon. Keesokan harinya Vijaya datang ke rumah Asta untuk memberikan salam untuk tetangga baru. Ketika emaknya Shiva udah cabut, Baban yang melihat cewek bening langsung mencoba SKSD. Jelas saja si Asta dan emaknya langsung kabur ke dalam dong. Siang harinya terlihat bila Baban bilang ke teman-temannya kalau dia lagi jatuh cinta sama cewek yang baru pindah itu. Ternyata si Baban ini sudah menyelidiki tentang latar belakang si Asta, yang mana ayahnya punya hutang yang sangat banyak karena kalah main saham, dan sekarang mereka pun hidup miskin. Dari konglomerat menjadi melarat, tetapi Baban tetap suka sama si Asta Tripati. Nah, ketika mendengar nama Tripati, Shiva langsung marah-marah sendiri. Dia pun langsung menelpon pemilik rusun. Shiva marah-marah kepada Bosle karena menerima orang yang bukan Maharashtrian tinggal di rusun itu.
Bos Lee jelas saja bilang dong, "Lah siapa lu tong? Suka-suka gue dong, rusun-rusun gue kok ngatur." Di tempat lain di rumah Asta, diperlihatkan kedua orang tua Asta yang kedatangan tamu sahabat ayahnya Asta. Ternyata teman ayahnya itu hendak melamar Asta menjadi menantu mereka, karena memang dari kecil Asta dan Aditya sudah dijodohkan gitu. Sangkar dan Rajni pun bingung, karena mereka sudah tidak seperti dulu lagi, tetapi Tuan Sin tidak mempermasalahkan hal itu. Malam harinya diperlihatkan sebuah kejuaraan binaraga yang diselenggarakan oleh Sarwan. Akan tetapi ketika menjadi pengaman acara itu, Siva dikabari bila ada keributan di luar. Ternyata ada sebuah mas-mas perlente yang pakai Mercy sedang ribut sama tukang becak karena nggak sengaja nyerempet tuh mobil. Di sini Siva menyuruh tuh mas-mas untuk pergi. Kalau nggak cuma mobilnya aja yang penyok, tetapi gigimu juga tak buat rempal. Dan ternyata di dalam mobil itu juga ada Mbak Asta, cok. Keesokan paginya, terlihat Asta yang namu ke rumahnya Siva untuk membalikan piring. Nah, ketika Bakar keluar, dia langsung menanyakan tentang pendidikan Asta. Ketika Asta bilang kalau dia adalah seorang mahasiswi jurusan keguruan, Bakar langsung sarkas sama si Siva. "Nah ini calon penerus bangsa, nggak kayak kamu, pengangguran, beban keluarga, males, molor terus, ngocokan, sabun belum seminggu udah bolong-bolong." Keesokan paginya, gengnya Siva menarik uang keamanan untuk rusun. Tetapi pas mau membayar, uang Rajni kurang. Melihat itu, Siva yang sebel dengan orang Tripati langsung menghina keluarganya. Nggak terima dengan perlakuan rasisnya Siva, Asta pun membayar kekurangan itu sambil menatap Siva tajam. Serem cok. Malam harinya pada saat hendak mabuk-mabukan di loteng, gengnya Siva malah melihat Asta yang lagi mengajari anak-anak rusun untuk belajar. Jelas saja Siva langsung mengusir Asta. Dia juga kembali rasis dengan mengatakan bila orang India Utara itu nggak pantas tinggal di Bumai, nggak pantas tinggal di Mumbai. Di sini Asta yang udah mulai kesel dirasisin terus, akhirnya berani mendebat Siva. Intinya mereka semua itu adalah orang India. Siva nggak berhak menghakimi dirinya dan keluarganya. Sedangkan Baban dan yang lain malah ketawa pas lihat Siva diceramain sama si Asta. Meneng, tak tapok cangkemmu. Karena dimarahin sama cewek cantik, gengnya Siva pun delesep kabur. Sedangkan Siva masih aja diceramain abis-abisan sama si Asta. Setelah puas, Asta bilang ke Sonu, "Dek Sonu, jangan sampai malas belajar ya, nanti kamu bodoh kayak kakakmu." Tetapi pas Sonu dikasih soal untuk menghitung, dengan mengejutkannya, Siva bisa menjawab pertanyaan itu, bahkan tanpa kalkulator. Aslinya pintar Thomas ini. Dan mereka pun malah pandang-pandangan lama banget. Nah, ini nih, mulai nih dari benci jadi cinta nih, bibit ini. Suatu hari di suatu perayaan kuil, ketika melihat Asta, Siva pun langsung show off. Joget lah, apalagi. Udah berani demek-demek. Suatu hari di tongkrongan, Baban mengatakan kalau dia udah dapat kerjaan dan akan segera melamar Asta karena dia udah jatuh cinta beneran sama si Asta. Mendengar itu, Siva pun serasa disambar beledek. Dia pun langsung mengatakan agar Baban mundur aja karena dia juga lagi naksir sama si Asta. Baban jelas aja nggak mau dong. Karena Baban masih aja megedet, Siva pun langsung ngasih boga mentah ke Baban. Nandu yang melihat Siva kayak gitu langsung bilang, Seriously bro, lu kan kemarin benci banget sama tuh cewek, sekarang malah berantem sama Baban demi tuh cewek." Siva mengatakan, "Bro, baru kali ini ada cewek yang berani marahin gua. Gila nih cewek, badai banget, gua naksir berat sama dia bro." Gak lama ketika melihat Asta, Siva pun langsung pengen nembak si Asta. Nah pas di depan Asta, Siva pun berkata, ku gede, aku." Karena gak set, Siva pun malah ditinggal naik bis sama si Asta. Beberapa hari kemudian diadakan perayaan Dewa Ganesha. Semua orang rusun mengikuti perayaan di kota itu. Nah pas pulang, Asta ngantuk dan tanpa sadar dia malah dilesot ke Siva. Sialnya pas sampai di rusun, Baban malah melihat Asta yang lagi ngelendotan mesra di pundaknya Siva. Sedangkan si Tohirin malah ngompleh dan delongop melihat kejadian itu. Didi, calo. Karena kejadian malam itu, Siva pun merasakan ada kupu-kupu di dalam hatinya. Malam harinya, Siva mengajak Nandu untuk menjamret di kota. Dia pengen ngasih hadiah buat si Asta, tapi dia lagi bokek. Nandu jelas saja nggak mau dong. Lalu yang jatuh cinta, kita yang disuruh begal. Nandu juga menceramai Siva, kalau kamu mau ngasih hadiah ke cewek itu, jangan pakai uang haram bro. Walaupun sedikit, yang penting halal dan ikhlas. Keesokan harinya, Siva ingin membelikan sebuah kalung untuk Asta. Tetapi pas mau memanggil abang-abang tukang kalung, ada kalung yang terjatuh. Lumayan, nggak perlu beli. Dan namanya film kan ya. Inisial di kalung itu juga kebenaran banget A. Coba kalau yang jatuh B, kan jadinya Siva dan Bambang.
Siang harinya Siva pengen memberikan kalung itu ke Asta, tetapi jiwa premannya tiba-tiba menjadi ciut ketika melihat sosok wanita yang sangat dia cintai. Dan kalian pasti tahulah kalau orang jatuh cinta itu gimana, cengar-cengir sendiri, nggak bisa bobo, pokoknya teringat-ingat dia terus dah. Sampai suatu hari, niat Siva udah bulat, dia pun menaiki bis yang sama dengan Asta. Dan dia pun berniat memberikan kalung itu untuk Asta. Tetapi sialnya, pas menyodorkan tangannya ke Asta, bis itu malah ngerem mendadak, dan tangannya Siva malah nyenggol neneknya si Asta. Jelas aja, Asta langsung napuk si Siva dong. Gila aja, nenek gua diremes-remes. Karena hal itulah, Siva akhirnya malah digebukin satu bis. Jujur nih Om bingung, ini mau sedih atau kakak ya? Sesampainya di rumah, Asta menyadari bila ternyata benar kalau Siva itu hendak memberikan kalung, karena tuh kalung nyangsang di selendangnya si Asta. Tetapi pas melihat Vijaya yang meminta garam, Asta meminta Vijaya untuk mengembalikan kalung itu ke Siva. Sedangkan Siva yang lagi galau karena malu digebukin satu bis, malah melihat Aditya yang lagi indah di dalam mobil. Malam harinya ibunya menanyakan kenapa Siva nggak jujur kalau dia lagi suka sama anak tetangga sebelah. Ibunya mengatakan bila Siva serius jangan pernah menyerah dan terus perjuangkan Asta semampumu. Jangan seperti ibu dan ayah, kita menikah karena dijodohkan, tidak ada cinta di antara kita. Siva pun hanya terdiam mendengar nasihat dari ibunya itu. Beberapa hari kemudian diadakan sebuah pesta tahun baru di rusun itu. Berbeda dengan orang-orang yang lain, Siva pun malah tidak menggunakan baju yang bagus. Ternyata si Siva itu lagi bete pas ngeliat Asta lagi berduaan sama si Aditya. Ibunya pun berkata, "Le, jangan gebukin orang di sini, bikin malu tahu." Nah, karena nggak mungkin gebukin orang itu di depan ibunya, Siva pun malah merebut mic di panggung. Dengan suara yang sangat indah, dia pun langsung bernyanyi lagu yang romantis untuk mencuri perhatian Asta. तेरी बाहों मेरी यादों से न जाऊंगा मैं ये इरादा है मेरा वादा है लौट आऊंगा मैं दुनिया से तुझे चुरा लूं मेरा इंतजार कर लो. Dan cara itu pun berhasil. Asta semakin penasaran dengan sosok Siva yang memiliki suara indah. Tetapi nggak lama, Adit mendatangi Asta. Dia menanyakan, "Siva itu kan yang kemarin nyentuh-nyentuh nenekmu di bis?" Tetapi Asta nggak mau mempermasalahkan hal itu lagi. Bangkainya, si Adit yang hornian itu malah pengen ngubek-ngubek si Asta. Tetapi belum sempat diubek-ubek, tiba-tiba bel pintu berbunyi, dan ternyata itu adalah si Siva yang memberikan kalung inisial A. Setelah itu, Adit kembali pengen ngemek-nemek si Asta. Jelas aja Siva yang mendengar itu langsung mencet bel lagi, tetapi Asta hanya terdiam. Tongkleng, duh kampret nih bocah, mencet bel terus. Om sama tante, kirain aku siapa? Ketika Adit hendak pulang, dia pun bertemu dengan Siva dan membisikkan, "Menang brewok doang lo, gua dong bisa nemek-nemek si Asta." Keesokan harinya di tengah hujan, Adit menjemput Asta di jalan. Tetapi dia nggak datang sendirian. Dia membawa preman untuk memberikan pelajaran ke Siva. Asta jelas saja nggak setuju dengan hal itu. Tetapi setelah pandang-pandangan yang cukup lama dengan Asta, Siva pun ngamuk dan menghajar para preman bayaran itu. Bledong. Malah dipopong. Ketubrak. Intinya pas sudah mau kalah, dia pun mengambil tungkat Son Gokong dan langsung menghajar semua preman itu sampai babak belur. Untuk perpisahan, Siva menghancurkan kaca mobil Adit yang langsung kabur karena dia itu pengecut banget. Di sini Siva berkata kepada Asta, "Kali ini aku biarkan dia pergi, tetapi jangan harap aku akan melepaskan cintaku kepadamu, Asta." Malam harinya, anak buah Sarwan ingin menyuruh Siva mengusir orang-orang Tripati di wilayahnya Siva. Tetapi kali ini Siva nggak mau. Dia udah nggak mau ikut sama Sarwan lagi, karena dia udah jatuh cinta sama orang Tripati. Beberapa hari kemudian, ibunya Asta bilang kalau dia akan pergi keluar kota selama seminggu ini, dan meminta tolong ke Vijaya mengawasi Asta yang nggak ikut pergi. Ini kenapa sih mak malah mesem-mesem sendiri? Malam harinya Siva disuruh ngantri makanan ke rumahnya Asta yang kebetulan lagi masak tapi gosong. Di sini Asta masih jual mahal. Dia bilang kalau dia sengaja buat masakannya gosong karena sebentar lagi dia bakal dijemput buat makan malam sama Adit. Nah, karena Asta nggak mau makanan yang dibawain sama Siva, ya udah embat aja deh. Sambil ngunyah, Siva bilang kalau Asta lebih cantik kalau rambutnya terurai aja. Kalau diikat malah kayak bocil. Tetapi Asta malah bilang kalau Adit lebih suka diikat tuh. Mendengar itu, Siva pun langsung cabut. Keesokan harinya, Nandu dan Tohirin malah ngecengin si Siva karena tahu semalam dia ditolak lagi sama si Asta.
Nandu tahu itu karena semalam mereka melihat Asta yang lagi makan sendirian di warung. Orangnya sih kecil bro, tapi makannya itu loh kayak kuli, banyak banget. Kayak seharian gak makan gitu sih dia. Di sini Siva akhirnya sadar kalau semalam dia dibohongin sama si Asta. Keesokan harinya terlihat Asta yang pesan makanan di kantin kampus. Gak lama Siva juga datang ke sana. Ia pun langsung mengambil makanannya si Asta dan memberikan bekal makanan buatannya sendiri. Intinya Siva berkata, mulai hari ini aku akan memasak untukmu. Jangan jajan terus, nanti perutmu sakit. Ketika Siva pergi, Asta pun mesem-mesem sendiri gitu. Ya gila aja, diperhatiin sama mas-mas ganteng berewokan gak baper. Ya baper lah. Malam harinya Siva datang ke rumah Asta. Nah, karena tahu Asta pasti kesepian kalau bobo sendirian, Siva pun ingin menawarkan menemani bobo Asta biar dia gak ketakutan sendirian. Bentar nih, ini perhatian sama Sange kok jadinya beda tipis ya. Hey! Tapi si Sonu malah udah ngelempus di kasur. Oh, adik bangkek malah udah keduluan dia. Namun setelah Siva pergi, Asta sekarang malah kena penyakit cinta. Dia pun jadi senyum-senyum sendiri. Tetapi pas dia membuka pintu, alangkah kagetnya dia ketika Siva ternyata udah bobo di depan rumah. Dengan perhatian, Asta pun menyelimuti Siva dengan kain kafan. Tetapi karena rasa deg-deg-deg sernya, Asta pun malah menarik sebagian selimut itu dan malah bobo di sebelah Siva yang terhalang pintu. Dan film ini pun berubah judulnya jadi Cintaku Terhalang Pintu Rumah. Pagi harinya, pada saat hendak berangkat ke kampus, Asta malah ketinggalan bis. Melihat itu, Siva pun langsung berubah menjadi Dylan versi Vrindavan. Hai. Tadi aku ke sekolah. Ngapain? Cari kamu. Kok aku nggak tahu? Sekarang tahu kan? Aku pernah meramal kamu akan naik motor aku. Ingat? Ingat. Bantu aku ya. Bantu apa? Mewujudkannya. Mau? Mau. Naik sendiri atau aku suruh? Suruh lah. Ikut aku Mila ya. Kalau nggak mau? Ya berarti kamu ingkar janji. Kan tadi udah bilang mau bantu. Dan Asta pun diantar sama Dylan berewokan. Kok nggak sampai kampus kalian sih mas? Ternyata si Dylan Vrindavan ini masih sayang bensin. Jadi dia cuma nganter sampai nyegat bis aja. Dylan yang nggak modal. Di kampus, Asta ternyata semakin jatuh hati sama si Siva yang cool banget dan perhatian gitu. Sepulang dari kampus, Siva menjemput Asta. Tetapi Asta yang masih jual mahal meminta Siva jangan deket-deket. Nanti dikira orang aneh-aneh. Ya karena bucin, Siva pun menuruti si Asta dengan mengikuti Asta dari belakang. Sesampainya di rumah, Siva malah kena sembaran petir ketika Asta malah mengajak Siva makan malam bareng karena rasa terima kasihnya telah baik selama seminggu ini. Jelas aja Siva langsung berbunga-bunga dong. Gak cuma Siva sih, Asta juga ikutan berbunga-bunga gitu. Singkat cerita, malam pun tiba, mereka pun akhirnya bertemu dan memutuskan untuk makan sambil jalan-jalan. Di dalam taksi, mereka pun udah kayak anak bocah SMP yang baru belajar cinta monyet. Rangkul dikit tapi nggak jadi, senggol-senggol tangan dikit, dan pegang-pegang tangan, sambil malu-malu gitu. Tak lama mereka pun ngobrol di danau. Ketika melihat Siva yang ngerokok terus pas mereka ngedit, Asta mengatakan, jangan ngerokok lagi ngapa, nggak baik buat kesehatan kamu. Siva bilang, kalau kamu melarangku, aku akan berhenti merokok. Bila kamu bersedia minum denganku, aku akan berhenti minum. Nggak pakai babi bu, Asta langsung mengambil rokok itu dan menghisapnya dikit. Jelas aja, Asta yang nggak pernah ngerokok langsung bengek. Asta juga bilang dia ingin Siva mengurangi hal-hal yang buruk untuk kesehatannya. Di sini Siva lalu mengatakan kalau dia menyukai si Asta dan dia akan melakukan apapun untuk Asta. Mendengar dia lagi ditembak, si Asta malah senyum-senyum sendiri tanpa memberikan jawaban dan langsung pergi ngeloyor gitu aja. Nah ini nih kebiasaan para cewek-cewek. Kenapa sih kalau ditembak gak langsung jawab? Pasti ngasih kode-kode dulu, bikin cowok penasaran tahu. Tak terasa mereka pun jalan sampai subuh. Sesampainya di rumah, Asta langsung kaget karena ternyata orang tuanya sudah pulang ke rumah. Tak pelak mereka berdua pun di sidang rumahnya Asta. Di sini Sankar mengatakan kalau Asta itu sudah ada yang ingin melamar, yaitu si Aditya. Jadi dia meminta Siva jangan pernah berhubungan lagi dengan Asta, sambil memberikan uang kepada Siva. Mendengar itu, Siva pun merasa terhina dan marah, dan dia pun langsung pamit untuk pulang. Uangnya kok diembat juga mas? Marah sih marah, tapi kalau uang is uang bro. Semenjak kejadian itu, Siva dan Asta pun selalu bertemu secara sembunyi-sembunyi. Sampai suatu malam, Asta yang lagi baca buku di teras dilempar kertas sama si Siva. Dia menanyakan gimana kelanjutan hubungan mereka. Tetapi Asta hanya menjawab, kembalilah kuliah, jadi orang yang mapan dan bertanggung jawab. Ketika ditanyain gimana perasaan Asta kepada dirinya, si Asta malah merobek-robek kertas itu sambil tersenyum. Namanya orang bucin digituin kan ya, Siva jelas saja langsung berubah jadi Spider-Man dong. Dia pengen tahu perasaan Asta kepada dirinya. Di sini Asta hanya menjawab, lanjutkan kuliahmu dulu. Bila hasil ujianmu bagus dengan usahamu sendiri, aku akan mempertimbangkannya.
Singkat cerita, Siva pun melanjutkan kuliahnya dan mengikuti ujian. Tetapi di sana ada mas-mas kacamata yang ketakutan nyontek dan membuang contekan itu. Sialnya karena memang muka Siva itu mirip preman, jelas saja dosen menuduh Siva lah yang menyontek dan langsung mengambil kertas ujian si Siva. Siva yang kesal akhirnya malah emosi dan malah laporin tuh dosen. Tak lama diperlihatkan Asta yang memecahkan celengannya untuk menembus Siva di penjara. Di dalam mobil jelas saja ayahnya marah kepada anak gak guna macam Siva. Tetapi alangkah kagetnya mereka semua, sampai pas supir aja ikutan kaget loh. Pas tiba-tiba Asta malah marahin si Bakar. Dia bilang, "Paman, ini semua bukan sepenuhnya salah Siva. Kamu juga harus sadar kenapa dia menjadi pemberontak seperti ini. Karena siapa?" Gak lama Siva dan babenya pun diturunkan di tengah jalan agar mereka bisa berbicara secara pribadi. Sedangkan Asta yang sampai di rumah malah dikagetkan karena di sana udah ada Adit. Ternyata si Adit pengen ngajak jalan si Asta. Dan sialnya pas mereka keluar, mereka malah pas-pasan dengan Siva dan ayahnya. Karena kejadian malam itu, Siva pun tidak berani menemui Asta dan malah kembali ke teman-teman urakannya. Sampai suatu malam, pas lagi asik main karambol, Asta mendatangi Siva. Asta ingin Siva merubah hidupnya yang urakan, tetapi Siva nggak mau mendengarkan si Asta. Nah di sini Asta langsung mengambil ciu bekonang milik Siva dan langsung meminumnya. Asta berkata, "Aku telah minum bersama dirimu. Sekarang tepati janjimu untuk tidak minum lagi. Berubahlah demi diriku dan demi dirimu sendiri." Keesokan harinya, akhirnya Asta membawa Siva menemui teman papanya di sebuah kantor pialang saham. Ternyata Asta meminta bantuan kenalannya itu untuk memasukkan Siva bekerja di sana, agar Siva yang memang dasarnya pinter ini bisa mempelajari dunia saham dan trading. Om-om itu setuju mempekerjakan Siva, tetapi dia ingin melihat keseriusan Siva dulu. Dia pun meminta Siva memulai dari bawah menjadi OB. Sembari bekerja, Siva bisa belajar saham. Mendengar itu, Siva pun mengambek dan keluar dari sana. Dia nggak terima disuruh kerja macam kayak gitu. Tetapi Asta meyakinkan Siva bila semua yang besar dimulai dari kecil. Tidak ada keberhasilan yang tidak melalui proses yang rumit. Karena demi Asta, akhirnya Siva pun setuju bekerja di sana sebagai OB dulu. Pada saat hendak pulang, Asta kembali mengatakan, "Sekarang kamu harus berbaikan dengan ayahmu." Siva jelas saja nggak mau karena dia tahu banget babenya itu kayak gimana. Malam harinya, karena diminta oleh Asta, akhirnya Siva menunjukkan surat kerjanya ke Bakar. Ketika melihat anaknya yang nggak guna dan beban keluarga ini sekarang telah bekerja, Bakar pun langsung mengambil salah satu piala Siva. Ternyata walaupun sering memarahi Siva, setiap Siva mendapatkan piala, Bakar selalu menaruh uang di piala itu. Dia berharap suatu saat Siva mau bekerja, uang itu bisa digunakan Siva untuk keperluan bekerjanya. Mengetahui itu, Siva pun hanya bisa terdiam. Ternyata apa yang dibilang oleh Asta itu benar bila ayahnya sangat sayang kepadanya. Singkat cerita, Siva pun saat ini sudah berubah sepenuhnya. Dia pun bekerja dengan tekun sembari mempelajari dunia saham. Ternyata cinta yang tulus bisa membuat perubahan yang besar di dalam hidup seseorang ya. 1 bulan kemudian, Asta datang ke kantornya Siva. Dia memberikan formulir pembukaan rekening bank. Nah di sini Siva yang baru saja gajian mengatakan dia akan memberikan hadiah spesial untuk Asta dari gaji pertamanya. Dia mengatakan akan memberikan cincin seperti yang dikenakan oleh Asta. Tetapi tiba-tiba Asta langsung terdiam. Dia mengatakan mulai saat ini mereka akan sulit bertemu. Ternyata tadi siang keluarga Asta sudah menerima lamaran dari Aditya. Mendengar itu, Siva pun langsung marah dan merobek-robek belangko rekening bank itu. Dia berpikir, kenapa dia harus bekerja seperti ini bila Asta tidak akan bersamanya lagi. Malam harinya, tiba-tiba Siva pulang dengan mabuk. Dia pun menggedor-gedor rumah Asta. Di mabuknya, Siva terus meracau bila dia akan berubah demi Asta. Keesokan harinya, Siva yang lagi di kantor mendapat telepon. Sesampainya di rumah, ternyata keluarga Asta telah pindah dari rusun itu. Dia pun langsung bertanya kepada Sawami, di mana Asta pindah. Singkat cerita, Siva pun mendatangi rumah barunya Asta. Dia mengatakan kalau dia sangat mencintai Asta sambil berteriak-teriak. Sangkar yang tidak ingin diganggu lagi akhirnya malah mengusir Siva. Tetapi Siva tetap pada pendiriannya bila dia dan Asta saling mencintai. Di sini Sangkar bertanya kepada Asta, apakah benar dia mencintai cowok gondrong urakan seperti ini? Asta menjawab sambil memandang ayahnya, "Aku mencintaimu Siva, tetapi aku lebih mencintainya." Asta juga mengatakan jangan pernah menemui dirinya lagi, semua telah berakhir. Namun di dalam lubuk hatinya, Asta pun sangat sakit. Di tengah malam, Asta pun melihat Siva yang masih berdiri di depan rumah sambil hujan-hujanan. Akan tetapi, Asta hanya bisa memandangi cinta sejatinya pergi dari sana. Keesokan harinya, Asta ingin pergi menemui Siva untuk terakhir kalinya. Ibunya yang mengetahui itu jelas saja melarang, karena sebulan lagi Asta akan menikah dengan Adit. Tetapi Asta berkata, bila dia tidak meminta maaf kepada Siva saat ini, maka selama hidupnya dia akan merasa bersalah dan menyesal. Mendengar itu, ibunya pun mengizinkan Asta untuk pergi. Singkat cerita, Asta dan Siva pun mojok di sebuah tepi pantai, berbarengan dengan pasangan mojok yang gak modal lainnya.
Intinya Asta mengatakan kalau dia sangat sayang kepada Siva, tetapi dia tidak bisa menolak pernikahan itu. Ayahnya telah sakit-sakitan dan saat ini memiliki hutang yang sangat banyak. Keluarga Adit menyanggupi melunasi hutang-hutang keluarganya bila dia bersedia menikah dengan Adit. Tak lama hujan pun turun dengan lebatnya. Karena hujan terus turun, Siva pun diajak ke sebuah apartemen milik temannya Asta yang kebetulan lagi kosong. Kok cepet-cepet? Tuh jangan bilang kalau mau. Oh alah, om udah netting, om kirain mau main kuda-kudaan. Ternyata cuma ngobrol. Lah kok ngelendot, remes-remesan tangan. Fix ini mah kalau udah pelukan. Yah udahlah, kalau udah tukeran iler mah ujungnya udah tahu kemana sini. Setelah melakukan sesuatu yang itu tuh, Siva meminta Asta untuk kawin lari aja dengannya. Tetapi Asta nggak mau. Dia mencintai Siva, tetapi cinta mereka tidak akan pernah bersatu. Asta juga mengatakan hari ini akan menjadi kenangan yang paling indah yang akan dia kenang selama hidupnya. Siva pun mengatakan dia tidak akan pernah menikah bila tidak dengan Asta, dan mereka pun larut dalam kesedihan cinta terlarang. Pada saat hendak pulang, Siva berkata dia akan berbicara dengan ayahnya Asta. Dia ingin mencoba meminang Asta. Walaupun kemungkinannya kecil, Siva ingin mencoba dulu. Asta pun mempersilahkan hal itu. Tetapi pas menyeberang jalan, Asta lupa menaruh kunci apartemen. Ketika menyeberang, Asta malah tertabrak. Sialnya, Siva yang ingin menghampiri Asta malah ikutan tertabrak mobil. Singkat cerita, Siva pun diperlihatkan dipapah oleh ayah dan Nandu. Di sana juga sudah menunggu keluarga Asta dan Adit. Ternyata karena kecelakaan itu, Asta pun harus meninggal. Siva pun sangat larut dalam kesedihannya. Bahkan dia seolah-olah melihat arwah Asta yang tersenyum memandangi dirinya. Semenjak kejadian itu, hidup Siva pun menjadi hampa. Sampai suatu hari, ibu Asta datang ke rumah Siva. Dia memberikan buku harian Asta ke Siva. Ternyata Asta memang sangat mencintai Siva dari pertama kali mereka bertemu. Di buku itu juga ditulis kebahagiaan Asta ketika melihat Siva yang sudah berubah dan menjadi lebih baik. 20 tahun kemudian, diperlihatkan bila Siva saat ini sudah menjadi seorang bos pialang saham. Bahkan dia memberi nama perusahaannya dengan nama Asta. Di sini kita diperlihatkan bila Siva berbicara dengan bayangan sosok Asta. Sosok bayangan itu meminta Siva agar menikah dan melupakan dirinya. Tetapi Siva tidak mau. Dia akan menepati janjinya untuk tidak akan menikah dengan siapapun, agar bila dia mati kelak, di kehidupan selanjutnya mereka bisa bersama. Dan filmnya pun berakhir. Wow, gimana film ini sob, bikin baper nggak sih? Kalau om sih baper, pengen mewek tapi malu sama brewok. So, bagi kalian yang suka dengan video ini, silahkan untuk like, komen, dan share. Jangan lupa yang belum subscribe dong. Dan jangan lupa klik lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Om Brewok Story. Terima kasih sudah menonton, Om Brewok pamit dulu. Pirmilatihin.